Jadi kita menggunakan tombol-tombol volume atas dan bawah, juga tombol power tanpa menekannya. Dengan fitur ini, kita jadi jarang pakai tombol volume dan power, meskipun kita gunakan fungsi-fungsinya. Nah, dengan demikian, umur tombol atas, tombol bawah, dan tombol power itu jadi panjang, alias nggak lekas rusak. Halo semua, jumpa lagi bersama video amatir berkualitas. Pada video sebelumnya, kita sudah dapati bahwa handphone Samsung A20s mengalami mode aman sekaligus mode pesawat dan volume bawah tidak berfungsi. Itu dikarenakan diode korslet ya, akibat dari jatuh ke dalam air handphonenya atau enggak kerendam terus-terusan saat hujan deras, kayak handphonenya ada di kantong baju atau di kantong celana gitu ya. Ya, garis besarnya karena kerendam air dikeringkan nggak sampai ke dalam ya. Nah, metode untuk mengeringkan alat elektronik yang kerendam air, misalnya handphone ataupun flash disk ya, bisa Anda lihat pada video kami sebelumnya mengenai menyelamatkan data dari flash disk yang kerendam air ya. Nah, video ini kita akan membicarakan bagaimana menggunakan fitur dari Samsung Galaxy A20s. Jadi kita menggunakan tombol-tombol volume atas dan bawah, juga tombol power tanpa menekannya. Dengan fitur ini, kita jadi jarang pakai tombol volume dan power, meskipun kita gunakan fungsi-fungsinya. Nah, dengan demikian, umur tombol atas, tombol bawah, dan tombol power itu jadi panjang, alias nggak lekas rusak. Jadi, berikut panduannya. Untuk menggunakan fitur ya, volume atas, volume bawah, dan tombol power dari Samsung A20s, kita bisa menekan pengaturan dulu. Nah, dari pengaturan kita pilih aksesibilitas, lalu interaksi dan kecekatan. Nah, di sini ada menu asisten. Ya, ini dia. 4 kotak di dalam lingkaran. Nah, di sini ada tombol layar mati, ada volume. Iya, dari sini kalau kita selesai menggunakan handphone setelah berteleponan atau mau mematikan layar, nah kita tidak usah tekan tombol power lagi,
gitu ya. Kita cukup tekan layar mati. Nah, dengan begitu layarnya akan mati. Umur tombol power bakalan panjang, jadi lebih awet gitu. Karena kita kan banyak menghidup matikan handphone gitu ya. Jadi tanpa kita sadari sangat amat terlalu sering kita menekan tombol power. Nah, umurnya jadi pendek. Ya akibatnya tombol power jadi rusak atau cepat rusak. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang tombol powernya emang udah susah ditekan. Nah, selesai berteleponan, gunakan fitur ini. Tekan menu, lalu tekan layar mati. Layarnya akan mati. Nah, kemudian di sini ada tombol volume. Jadi di saat kita lagi berteleponan, suara dari sana terasa pelan, kita cukup tekan tombol volume. Nah, di sini kita bisa langsung ngatur, gitu ya. Atau kita saat sedang dengar lagu atau sedang nonton film, nah suaranya kurang, nah kita cukup tekan tombol kotak, lalu tekan tombol volume. Nah, tinggal kita besarkan. Jadi kita tidak usah menggunakan tombol volume atas bawah lagi. Nah, ini sangat bermanfaat sekali kalau emang teman-teman punya handphone tombol volumenya udah bermasalah gitu ya. Nah, fitur ini sangat bermanfaat. Lalu kalau handphone terasa berat begitu ya dalam hal proses atau terasa gerejek-gerejek aneh, padahal handphone gak pernah jatuh atau kerendam air kok terasa berat, nah jadi harus di restart. Nah, ini teman-teman bisa gunakan tombol menu asisten ini, lalu geser ke samping. Nah, di sini ada menu daya mati. Nah, kita bisa muat ulang lagi. Biasanya itu kan membutuhkan tekan tombol power lalu tahan, ya kan, lalu mulai lagi ada muncul tombolnya. Nah, ini tidak usah menggunakan tombol power lalu tahan, kita gunakan menu ini aja tadi, lalu menu daya mati, muncul tampilan ini, lalu tekan mulai lagi, tekan mulai lagi, handphone akan merestart ulang ya. Nah, itu akan membuat tombol power jadi umurnya lebih panjang gitu. Nah, ini cocok banget buat handphone teman-teman merestart handphone. Nah, efeknya ya sering menekan tombol power dan lama gitu. Nah, itu akan bikin tombol power jadi cepat rusak juga. Nah, fitur asisten ini sangat bermanfaat. Logo menu asisten lingkaran kotak 4 ini bisa kita pindah-pindah ya. Mungkin mengganggu tampilan dari aplikasi yang sedang digunakan ya, bisa kita pindahkan kemari atau kemari atau kemari gitu ya, senyamannya kita. Atau mungkin kita nggak nyaman dengan keberadaannya, kita bisa bikin dia seolah-olah nyelip di sisi mana. Nah, caranya itu kita scroll ke bawah. Di sini ada tampilkan sebagai icon edge. Kita switch. Dia bukannya menghilang, dia ada di sisi sini. Nah, kita cukup klik, jadi muncul. Menu asisten ini berjalan di atas aplikasi yang lain. Jadi menu asisten ini tampilannya tuh ada di atas semua aplikasi yang berjalan. Misalnya dia ada di atas tombol ini ya. Nah, di saat kita tekan area ini, bukannya menu asistennya akan dinonaktifkan karena di sini ada switch on off untuk menu asisten, tapi
yang ketekan itu ya lingkaran 4 kotak ini. Nah ini ya, karena tombol lingkaran 4 kotak itu, tombol menu asisten itu berjalan di atas semua lapisan aplikasi yang berjalan ya, jadi dia ada di layer paling atas gitu ya. Nah gitu. Kalau teman-teman pengen menyelipkan ini supaya tidak terlalu nampak, bisa di switch on untuk ini. Nah dia ada di atas. Kalau kita mau tempel di sini, kita mau tempel. Kemudian di menu asisten ini sebetulnya ada pilihan untuk mengcapture layar. Ya betul, untuk pilihan screenshot. Ini berguna sekali buat kita mendokumentasikan misalnya bayaran atau kopian tampilan komunikasi gitu ya. Nah itu bisa kita klik di pilih item menu asisten. Nah di sini ada gambar layar gitu ya. Nah di sini kita bisa kurangi nih apa yang kira-kira nggak begitu kita pakai. Misalnya ini kontrol layar ya, ini jadi pakai tombol navigasi bukannya geser-geser. Nah ini bisa kita geser ke bawah, jadi nggak kita pakai. Jadi kita misalnya mau pakai tampilan gaya gambar layar. Nah dari sini kita back ya, kita bisa buat capture. Jadi dia biasanya kalau kita mau meng-capture layar atau men-screenshot tampilan layar, kita gunakan tombol power dan volume atas gitu ya. Tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan. Ini betul-betul repot dan betul-betul bikin tombol power dan volume cepat rusak gitu dia. Nah ini aplikasi Android betul-betul sangat membantu dengan adanya menu asisten ini di Samsung A20s ini. Nah selain itu juga ada buat pengaturan pencahayaan, brightness ya. Di sini namanya cerahan. Dipilih item menu. Nah di sini ada pencerahan, jadi pencerahan cahaya. Oke, kita back lagi. Nah kalau di tampilan atas ini sebetulnya ada, cuman ini bikin kita banyak scroll gitu ya. Sini pengaturan pencahayaan banyak scroll. Nah cuman dengan adanya menu asisten, jadi cukup 2 kali klik langsung geser. Ya saya rasa ini lebih enak ya ketimbang banyak scroll. Lalu mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, kenapa itu back ada, lalu beranda ada, lalu itu terbaru ya, aplikasi apa aja yang terbuka kok ada gitu. Padahal itu kan udah tersedia gitu ya di bagian bawah untuk semua handphone. Kenapa di menu asisten ini ada gitu. Nah ini sangat bermanfaat kalau handphone kita itu di sisi-sisi bawahnya itu touchscreen-nya nggak berfungsi. Jadi ada area mati untuk touchscreen-nya. Nah itu sebabnya menu asisten ini sangat berguna, di mana beranda ada, tombol kembali, tombol back itu ada, lalu ada tombol terbaru. Nah ini tombol buat tiap aplikasi apa aja yang dibuka gitu ya.
untuk beralih ke aplikasi yang lain. Nah, jadi kalau area bawah itu touchscreen-nya nggak berfungsi, rusak. Nah, menu asisten ketiga ini sangat bermanfaat. Kira-kira nggak bermanfaat, nah kita bisa alihkan apa yang kira-kira sangat berguna. Misalnya kita biasa men-screenshot tampilan layar, meng-capture gambar, nah kita bisa geser gambar layar ke depan gitu, ke halaman pertama. Dan juga pencerahan, kita bisa ngatur pencerahan layar itu biar gampang ya. Kita cukup pindahkan aja ke depan. Menu daya mati, nah kira-kira seperti ini mungkin kita enak gitu ya. Nah, ini ada juga ikon H ya buat memuncul atau sembunyikan tombol menu asisten ini. Kita bisa tambahkan, kita bisa back. Nah, saya rasa ini sudah cukup. Kalau kita ingin menyembunyikan tombol menu asisten ya, lingkaran dengan 4 kotak ini ya, kita cukup klik lalu pilih ikon H ini ya, tadi udah kita pindahkan ke atas, langsung menu asistennya langsung tersembunyi ya. Ini ya, kalau kita mau mengatur volume, tinggal klik volume. Atau mengatur pencahayaan layar. Oke. Sekian video tutorial kali ini untuk Samsung Galaxy A20s. Bagaimana dengan handphone teman-teman, menu asistennya? Silahkan beri komentar di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar.